Berkat Allah berkelimpahan, tantangan kita hadapi, trial ada saja, tapi kita percaya pasti bahwa bersama Tuhan kita akan menang. Amin. Bersama Tuhan kita mampu melakukan segala perkara karena Tuhan janji begini. Dalam setiap pencobaan Tuhan, apa tuh? Wis, ada pos ini. Kok tiba-tiba pos nyelonong ini ke sini nih? Wih, dari Kanada pos, Rek. Apaan nih? Mas. Loh, ini pos dari mana ini? Ada apa ini? Posnya makin lemes ini. Ini mau nganter surat rupanya dia ini. Nganter surat kemana ini? Ke ibu siapa surat ini? Dari siapa? Waduh. Wah, ada surat, apa tuh surat, Rin? Beri tepuk tangan dulu, mau Asyung. Ada surat, Rin? Coba Rin bawa sini, Rin. Surat apa itu, Rin? Surat penting ya. Coba kita dengar ini suratnya apa ini surat ini? Kok dapat surat pagi-pagi ini? Dari siapa, Rin? Dari Yesus. Dari siapa? Dari Yesus. Mic-nya nggak nyala ya. Dari siapa? Dari Yesus. Dari Yesus. Waduh. Buat siapa itu? Buat ICC. Buat ICC. Oh, surat Yesus buat ICC. Pakai Kanada Post tak ya? Special delivery. Oh, special delivery. Coba dibaca. Apa sih Dengar isinya? ya, surat Coba. penting. Saya duduk dulu, soalnya panjang. Coba dengerin baik. Kalau dari Yesus berarti penting ini. Coba. Apa itu? Surat dari Yesus kepada yang terkasih ICCC. Apa kabar? Good. Aku sudah menuliskan dalam firman-Ku tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan-Ku, sampai pada hari aku terangkat. Sebelum itu, aku telah memberi perintahku oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang aku pilih. Kepada mereka, aku menunjukkan diriku setelah penderitaanku selesai, dan dengan banyak tanda, aku membuktikan bahwa aku hidup. Sebab selama 40 hari, aku berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, aku menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan aku mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat aku sesudah kebangkitanku. Aku berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu aku membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kataku kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Pada saat ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah aku tunjukkan kepada mereka. Ketika melihat aku, mereka menyembahku, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Aku mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa dari surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu aku berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.
Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi aku melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian kataku. Telah kamu dengar dari kepadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka bertanya kepada mereka yang berkumpul di situ kepadaku, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabku, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah aku mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupiku dari pandangan mereka. Lalu aku duduk di sebelah kanan Allah. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu aku naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Wow, thank you Rin. Rupanya Yesus kirim surat sama kita. Pakai Kanada Post. Dan pesannya begini, dia ceritain waktu zaman dulu, waktu Yesus mau terangkat ke sorga. Apa sih ceritanya? Rupanya Yesus punya pesan terakhir buat kita sebelum dia terangkat ke sorga. Rupanya Yesus punya sesuatu yang penting untuk disampaikan. Saudara yang kekasih, gereja ini punya visi. Gereja ini punya visi yang besar. Masih ingat visinya? Coba kita lihat visinya, apa visinya? Visinya gereja ini ada 5. Apa itu? Yang pertama, jemaat yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Jemaat yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang Raja. Yang kedua, jemaat yang berdoa. Visi yang ketiga, jemaat yang memuji dan menyembah Tuhan. Visi yang keempat, jemaat yang memiliki karakter Kristus. Yang kelima, jemaat yang berfungsi sebagai terang dan garam dunia. Ini visi. Terang dan garam dunia ternyata menjadi satu pesan terakhir dari Yesus. Karena itu khotbah saya hari ini berjudul pesan terakhir. Dan surat yang dari Yesus yang kepada ICCC itu merupakan pesan terakhir sebelum Yesus terangkat surga. Kalau pamannya pesan terakhir, biasanya kalau orang sudah mau meninggal, sudah tahu mau meninggal atau orang mau pepergian jauh, dia pasti titip pesan sama anak-anaknya, sama istrinya, sama orang tua, atau sama siapa saja yang orang dekat, betul? Menjadi anggota keluarganya. Dan kalau orang menitip pesan, pasti pesannya kan bukan pesan yang asal-asalan, betul nggak? Setuju dengan saya? Pasti pesannya yang paling penting dong. Nggak mungkin pesannya itu pesan yang begini. Dia udah mau misalnya, udah mau menghadap Tuhan, udah dipanggil Tuhan, pesannya begini. Tolong ya, bakso di lemari, jangan lupa diangetin. Kan nggak bisa. Nggak mungkin pesan yang begitu dong. Nggak mungkin orang-orang yang sudah mau pergi jauh ke luar negeri misalnya, meninggalkan satu negara, lalu pesan sama mamanya, bilang, Ma jangan lupa ya sendal jepit saya dicuci. Kan nggak mungkin. Yang dia pesan pasti hal yang terpenting, dengar baik ini, hal yang harus dilakukan, hal yang pasti membawa dampak paling besar dalam kehidupan orang tersebut. Benar nggak? Contohnya waktu saat ayah saya meninggal dunia. Tahun 82 waktu saya SMP. Saya nggak ada di rumah, saya sedang pergi dengan pramuka camping. Namanya saya lupa, lagi sedang jambore di saya lupa namanya, udah lama sih. Tahun 82. Lalu kemudian pada saat di sana, papa saya dibawa ke rumah sakit. Sebelum dibawa ke rumah sakit, kokok saya yang besar ada di situ. Dipesan begini, namanya Atat.
Lim Tat Hua, panggilnya Atat. Kalau saya Lim Tat Hok, panggilannya John. Nah, kan beda kan? Ahok. Lalu ketika Bapak saya sudah mau ke rumah sakit, mungkin dia tahu bahwa waktunya sudah tiba. Lalu dia panggil koko saya yang paling besar. Koko saya yang besar, dia datang, dia bilang begini sama koko saya. Tat, waktu itu perusahaan kami sudah bangkrut, saudara. Saya itu betul-betul lagi di bawah sekali keadaannya. Rumah sudah rubuh, ya kan? Pabrik sudah nggak ada. Dulu mama saya pabrik roti, pia, sudah hilang. Lalu papa saya itu pabrik batu kali untuk bangun rumah itu loh. Hilang, udah ditipu orang, dua-duanya ditipu. Nggak tahu tuh bisa barengan. Jadi hilang. Jadi kita benar-benar di bawah sekali. Lalu papa saya diranjang, dia panggil koko saya, dia bilang begini. Tat, papa nggak bisa kasih kamu uang, papa nggak bisa kasih kamu perusahaan, nggak bisa karena semua udah nggak ada. Tapi papa pesen satu. Apa kata koko saya? Papa saya bilang begini. Kamu punya adik 2 laki-laki. Make sure kamu sekolahkan dia sampai lulus sarjana. Itu pesan papa saya. Karena itu koko saya mati-matian kerja, kuliah di Bandung, kerjanya Jakarta. Jadi itu dia bolak-balik sudah setiap minggu. Hanya apa? Supaya make sure saya dan adik laki-laki saya sekolah. Pesannya pesan penting. Saya ada di tempat ini, itu karena koko saya dipesenin sama papa saya dan koko saya kerja keras untuk membiayai saya. Luar biasa. Pesan yang penting. Demikian juga dengan Yesus. Yesus mau terangkat ke sorga, yang dia pesenin sama kita-kita, itu tentu saja bukan pesan-pesan yang sepele, betul kan? Pasti pesan-pesan yang penting. Dan pesannya itu yang tadi sudah dengar, itu saya rangkum dari 4 Injil sebelum dia terangkat ke sorga. Pesannya itu saudara, itu berasal dari ayat-ayat Alkitab, dari Matius 28 ayat 18 sampai 20, Markus 16 ayat 14 sampai 20, Lukas 24 44 sampai 49, dan Kisah Rasul 1 1 sampai 8. Itu ayat-ayat itu menceritakan sebelum Yesus naik ke sorga, dia titip pesan sama murid-muridnya, dan setelah dia naik ke sorga, murid-muridnya melihat ke atas, tapi malaikat bilang dia akan kembali lagi. Tapi sering kali saudara, kita nggak ingat pesan yang ini, yang justru paling penting. Kita ingat pesan yang lain. Nah, kalau kita dengar pesan dari orang tua yang sudah mau dipanggil pulang oleh Tuhan, atau dari teman kita yang mau pergi jauh, dari orang tua kita yang mau pergi jauh, pasti kita berusaha melakukan, betul nggak? Iya kan? Pasti kita coba dah sedemikian. Demikian juga saudara, karena itu Yakobus pasal 1 ayat yang kedua 25 bilang begini saudara, Yakobus. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, lalu ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi maksudnya begini saudara, firman Allah yang diberikan sebagai pesan terakhir Yesus kepada saudara dan saya pada pagi ini, bukan hanya sekedar didengar dan sudah tahu, tapi harus dilakukan. Untuk menegakkan kerajaan Allah. Tapi dengar baik. Kerajaan Allah yang Allah tegakkan di muka bumi ini bukan dengan paksaan. Di dalam dunia ini penegakan kerajaan selalu dengan paksa. Pakai tentara, pakai tank, nyerbu satu negara, dibom, lalu dibunuh-bunuhin orangnya, lalu diambil negaranya. Betul kan? Kerajaannya ditegakkan dengan cara seperti itu. Mendominasi sebuah keadaan. Tapi Yesus enggak. Yesus tidak melakukan penegakan kerajaan Allah dengan kekerasan. Tidak menegakkan kerajaan Allah dengan sesuatu paksaan kepada orang lain. Coba buka Yohanes 18:36. Dia bilang begini. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Tuh. Kalau kerajaan Allah dari dunia, hamba-hamba Yesus pasti akan melawan pemerintahan.
Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Tetapi kerajaanku tuh bukan dari sini. Karakter kerajaan Allah itu bukan dari by force. Gitu. Lalu dari mana? Ternyata Yesus itu dia tunjukkan 3 hal. Kalau kita mau negakkan kerajaan Allah, kita mau genapi pesan terakhir Yesus, mau mendengar apa yang Yesus katakan. Ada 3 hal yang pagi ini Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan untuk lakukan. Bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Yang pertama saudara, Yesus tuh minta kita gini loh. Surat tadi itu Yesus minta gini. Menyatakan kebenarannya. Sama-sama ngomong. 1, 2, 3. Menyatakan kebenarannya. Buka 1 Yohanes 3:7 bilang begini. 1 Yohanes 3:7 bilang, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dengar baik. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dengan apa Yesus menyatakan perbuatan iblis? Dengan mereview dirinya. Dengan menyatakan keberadaannya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagai kebenaran dia tunjukkan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Supaya perbuatan iblis dikalahkan. Bukan dengan by force. Tapi dengan menyatakan kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara. Perbuatan tidak benar itu bukan dilawan dengan sebuah force paksaan. Perbuatan tidak benar itu harus diantisipasi dengan perbuatan yang benar. Bisa ngerti maksud saya? Jadi kalau anak-anak saudara nggak mau terpengaruh dengan dunia ini, bukan dengan melarang mereka melihat ketidakbenaran. Dengar sekali lagi. Kalau saudara mau anak-anak saudara tidak mau melakukan kejahatan, tidak mau mereka melakukan kejahatan, bukan menjauhkan mereka dari dunia ini. Tetapi apa? Menginvestasikan mereka dengan kebenaran. Supaya terang Tuhan ada dalam mereka. Dan mereka jadi terang dalam perbuatan yang buruk. Dan kebenaran di dalam mereka akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Tapi sering kita salah saudara. Anak kita dikekepin terus. Terus gak dikasih apa-apa. Gak diinvestasi apa-apa dalam diri anak kita. Mulai sekarang anak kita mesti dibawa sekolah minggu dong. Biar investasi firman Allah di sekolah minggu. Begitu dia masuk sekolah dia tahu mana yang salah, mana yang buruk. Mana yang salah, mana yang buruk sama aja ya. Mana yang salah, mana yang benar. Kalau saudara-saudara nggak tahu yang salah dan yang benar, maka bagaimana dia bisa melawan kegiatan-kegiatan iblis? Perbuatan tidak benar, bagaimana? Dia nggak bisa tahu apa-apa saudara. Karena itu, perbuatan jahat harus dibalas dengan perbuatan yang baik. Dengan kebenaran. Bukan dengan perbuatan yang tidak benar. Jangan marah kalau orang bikin jahat sama saudara. Orang seringkali melakukan yang jahat buat saudara. Jangan marah. Kadang-kadang orang salah sasaran juga. Marahin orang yang padahal bukan dia gitu. Ya kita diemin aja. Biasa-biasa saja. Satu kali ada orang datang ke apotik. Dia datang ke apotik. Misalnya Kosunyong. Ini contohnya Kosunyong terus karena nggak gampang marah. Korban. Kosunyong ini kan wajahnya aja apoteker loh. Punya apoteker besar. Lalu saya ini pelanggan. Saya datang ke apoteker. Apoteker kan tahu segalanya dong. Ya kan? Tahu dong obat ini buat apa. Obat buduk apa ya kan. Obat bisul apa. Sakit gigi apa ya kan. Obat buang-buang air apa. Obat pusing kan tahu dong apoteker. Jadi ini orang datang. Dia tanya gini. Pak Sunyong yang terkasih. Iyalah. Saya mau beli obat cegukan. Tahu cegukan? Gitu.
Saya mau beli obat cekukan. Ada nggak obat cekukan? Pak Sunyong tanya, obat apa? Obat cekukan. Saya mau beli obat cekukan supaya hilang cekukan saya. Taeknya hilang. Dia nggak jawab. Ko Sunyong liatin aja gini. Tiba-tiba digampar itu orang. Puak! Kaget dong orangnya. Loh, Pak, kenapa saya digampar, Pak? Saya minta obat cekukan doang, Pak. Kenapa digampar? Ko Sunyong bilang, obat cekukan itu ditabok. Tapi Pak, yang cekukan istri saya. Kadang orang salah. Yang sakit istrinya. Yang beli obat suaminya. Disangka suaminya yang sakit, suaminya digampar. Kadang orang salah, saudara. Karena itu balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena untuk menyatakan kebenaran Tuhan, itu bukan dengan paksaan sekali lagi. Harus dengan melakukan perbuatan-perbuatan terang. Cara protesnya Tuhan, itu dengan melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Sekali lagi ya. Cara protesnya Yesus, itu mendengar apa yang Allah katakan dan melakukannya. Demikian juga dengan orang percaya. Kalau kita mau protes dengan keadaan dunia ini, jangan dengan sesuatu yang buruk. Dengan ngomongin, dengan komplain dan sebagainya. Enggak. Terima dari Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan you do it. Lakukan itu. Kalau sudah dengar dari Tuhan, you yourself yang dengar dari Tuhan, lakukan. Karena itu untuk melawan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu nomor 1, nyatakan kebenaran. Ada satu kalimat yang saya ingin dengar begini. Investasi kepada anak-anak adalah dengan mengenalkan mereka kepada kebenaran melalui perbuatan yang benar. Jadi kalau saya punya anak sekarang, sering-sering datang ke gereja, hari Minggu masukin Sunday School, feed them. Sering-sering saya katakan, bukan untuk promosi, ada Bible Study Sunday, ikut saudara. Karena yang bisa mengalahkan perbuatan dosa itu hanya kebenaran Tuhan. Bukan berapa banyak sudah melayani. Bukan seberapa banyak sudah melayani Tuhan. Enggak. Yang bisa mengalahkan kejahatan adalah kebenaran. Nyatakan kebenaran Tuhan dalam perbuatan saudara. Kadang-kadang anak-anak itu kan suka ikut orang tuanya kan. Investasi kita salah. Ada video satu. Coba videonya gimana. Ada video satu saya. Nah, ini anaknya ngikutin bapaknya terus. Ibunya telepon, anaknya telepon. Caranya sama. Bapaknya nunggu kereta, anaknya tunggu kereta. Sama, buka jam. Turun naik tangga, ibunya sambil merokok, anaknya ikut sambil merokok. Sampai atas, ibunya buang sampah sembarangan, anaknya ikut-ikutan buang sampah injak rokok. Orang tuanya jalan, lalu jatuhin tas orang, anaknya ikutan cuma melongo dan melihat. Bapaknya buang sampah sembarangan, anaknya akan ikut buang sampah sembarangan. Ibunya mabuk-mabukan, anaknya juga akan ikut mabuk-mabukan. Bapaknya memaki-maki orang, anaknya akan ikut. Bapaknya suka memukul istri, anaknya akan ikut, tidak menghormati ibunya. Apa yang kita investasikan kepada anak kita, itu yang anak kita akan lihat. Karena itu kalau kita investasi yang salah, kita akan mendapat yang salah. Sama dengan saudara, apa yang masuk dalam kepala saudara salah, itu yang akan saudara lakukan di luar sana. Dan saya mau bilang begini, masukkan kebenaran firman Allah setiap hari. Maka yang akan keluar dalam hidupmu adalah kebenaran Tuhan. Nomor 1, nyatakan kebenaran. Nomor 2, saudara. Sebelumnya begini. Saudara nggak bisa nyatakan kebenaran tanpa tunduk kepada Allah. Kata tunduk kepada Allah ini penting, saudara. Kebenaran itu sekali lagi, bukan hanya sudah tahu, tapi sudah lakukan. Tunduk kepada Allah. Jadikan Tuhan itu Tuhan, bukan pembantu saudara. Saya akan bacakan satu yang baru saya dapat dari BBM. BBM ini canggih loh. BlackBerry Messenger itu canggih loh. Cerita-cerita luar biasa terjadi ini.
Saya bacakan ya. Suatu hari di sorga, menghadap seorang yang tidak percaya Tuhan dengan seorang Kristen yang fanatik. Tuhan memutuskan untuk memasukkan si yang belum percaya Tuhan ini ke surga. Nah loh, yang Kristen yang fanatik ini ke neraka. Waduh. Yang Kristen ini malah masuk neraka. Jelas sih Kristennya protes dong. Iya kan? Dia bilang gini, Tuhan menjawab. Begitu dia protes sama Tuhan, Tuhan menjawab gini. Lah kau ini, katanya. Ngerepotin gua melulu. Sakit bukannya minum obat, malah nyuruh gua sembuhin. Kau yang utang, gua yang lunasin. Gua disuruh jadi satpam jaga rumah lu. Lu dipukul orang gara-gara suruh jadi Kristen, lu bilang gua yang nyuruh. Baru ngasih gereja ceban, gua suruh balikin cepet yao. Lu yang enak-enak bikin anak, gua yang lagi disuruh piara dan bilang gua yang ngasih. Kemarin lu mati gara-gara udah tahu darah tinggi, malah makan sate kambing dan sate duren. Sekarang lu mati seluruh keluarga lu bilang gua yang manggil lu. Sekarang lu kesini mau apa? Lu cuma rumah gua kan? Enak-enak aja. Lu lihat tuh si yang gak percaya Tuhan, kagak pernah ngerepotin gua. Tiap hari melakukan kebaikan. Meski dia belum tahu siapa gua. Tapi sebelum itu setelah itu dia percaya sama gua. Hatinya tulus tanpa pamrih. Ya jelas gua pilih dia daripada lu. Yang kagak ngerti mau gua apa. Percuma lu ngaku anak gua, tapi kagak pernah kaya gua. Lu sama gua kagak ada mirip-miripnya. Jadi sorry, tempat lu bukan di sorga. Kita bisa ketawa dengan ilustrasi ini, tapi dengar baik. Sering kita jadikan Tuhan pembantu. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa minta sembuh. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa minta Tuhan pelihara kita. Tapi attitude kita adalah begini, jadikan Tuhan membantu saya. Tapi waktu Tuhan bilang lakukan kebenaranku, kita nggak mau lakukan kebenaran Tuhan. Kita mau berkat, tapi kita nggak mau tugas yang diembankan buat kita. Dengar baik saudara pada hari ini. Pesan Yesus yang terakhir bukan mengenai berkat. Awal Tuhan bilang, go jadikan semua bangsa muridku. Pesan terakhir yang penting yang Tuhan bilang, nyatakan kebenaranku di tengah-tengah komunitasmu. Yang kedua saudara, yang kedua bilang apa? Yang kedua adalah menyatakan kasih Allah. Yang pertama nyatakan kebenarannya, yang kedua nyatakan kasih Allah. Nah, untuk menyatakan kasih Allah, itu berarti kita menyatakan karakter Tuhan. Kita juga perlu obedience kepada Allah, dan kita perlu integritas dalam hidup kita. Mungkin hari ini sudah mesti kunyah firman ini baik-baik. Kunyah. Karena ini bukan lagi firman Tuhan tentang berkat. Ini firman Tuhan tentang tugas. Ini firman Tuhan tentang dengar apa yang dia bilang dan lakukan apa yang Tuhan mau. Ini bukan firman tentang sesebuah, bahwa saudara akan diberkati, jelas sudah diberkati. Ini bukan tentang saudara akan mendapatkan masa depan penuh pengharapan, betul masa depan sudah penuh pengharapan. Tapi pagi ini saudara dengar sesuatu, sebuah tugas buat ICCC. Tuhan Yesus baru kirim surat sama kita lewat Canada Post. Dan dia bilang nyatakan kasihnya. Dengan karakter saudara, dengan ketaatan saudara, dengan integritas saudara. Ya di atas ya, enggak di atas enggak. Dan kalau kita melakukan kasihnya harus dengan cerdik ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan jangan tulusnya doang, cerdiknya kagak, dibohongin orang terus. Harus ada cerdiknya. Nah, satu kali saudara, ada sebuah warung. Warung ini jual nasi ayam. Jual nasi ayam. Nah, lalu ini cerita doang ya. Jangan tersinggung, cerita aja ini. Ada seekor bebek. Seekor bebek datang ke warung itu. Ini cerita, bebek gak bisa ngomong, cuma ini cerita aja. Lalu bebek ini datang ke Kosunyong lagi, pemilik warung. Kok Kosunyong terus, ini yang mana ini? Kosunyong pemilik warung, jual nasi ayam. Si bebek datang. Dia tanya gini, Pak Sunyong punya bebek? Pak Sunyong kan lihat, saya jual nasi ayam, nggak ada bebek.
Bebek ini pergi. Kuek, 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 begini. Besok pagi datang lagi ke Pak Sun Leong. Tanya lagi, Pak Sun Leong jual bebek? Pak Sun Leong jawab, enggak jual. Oh, bebeknya pergi lagi. Kuek, 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 kuek. Besok pagi datang lagi. Bebeknya. Pak Sun Leong jual bebek. Pak Sun Leong bilang, kagak. Kemarin lu gua dateng, udah gua kasih tahu kagak jual bebek. Oh, pergi lagi. Kuek, 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 kuek. Besoknya datang lagi bebeknya. Ini bebek. Pak Sun Leong punya bebek. Pak Sun Leong udah naik darah. Darahnya udah sampai ujung rambut, ujung langit. Setingkat 1000. Dia bilang sama bebek, bebek, 3 kali engkau datang, aku bilang enggak ada. Tapi kamu datang terus ya. Kalau besok kamu datang lagi, aku akan pakukan kakimu. Supaya kamu gak bisa jalan di lantai ini. Aku akan paku kakimu kalau kamu nanya ada bebek lagi atau enggak. Waduh, bebeknya takut. Oke. Saya pergi. Pergi. Besok pagi nih bebek nekat. Dia datang lagi besok pagi ke Pak Sun Leong. Wah, bebek kok terlalu ini, nggak taat ini. Dia datang Pak Sun Leong, tapi pertanyaannya beda. Dia bilang Pak Sun Leong ini, Pak Sun Leong punya paku. Pak Sun Leong kan jual nasi ayam, kagak jual paku. Dia bilang, nggak ada. Kalau gitu Pak Sun Leong jual bebek. Nah kalau nggak ada paku nggak bisa maku toh. Pinter. Makanya kalau melakukan kebenaran, melakukan kasih mesti yang pinter. Waktu saya pulang ke Indonesia, saudara, di Indonesia kan tahu homeless itu di mana-mana, betul ya? Di jalan-jalan, jadi kalau saya waktu ke puncak, itu homeless itu dari mulai Gadok sampai puncak pas berjejer lah, bukan pulau-pulau, berjejer lah pengemis-pengemis. Dari mulai yang pakai tongkat sampai pakai yang topi, terus berjejer. Anak saya Tio pertama kali lihat begituan. Jadi saudara, dia ada di mobil lain. Karena dia hatinya hati memberi, Tio ini hati orang memberi. Dan dia memang kalau lihat orang-orang susah agak mau ngasih terus gitu. Jadi pertama dia, mami ada orang pur. Mani. Kasih mani 1. Lihat lagi depannya. Mami, mani. Kasih. Oh sorry bukan ke mami, ke ii-nya. Ii mani. Lihat lagi ke depan, jalan sebentar, ada lagi. Mami, mani. Ii-nya telepon, anak lu kenapa sih? Kok setiap pengemis mau dikasih, bangkrut gua. Kalau ngasih juga mesti pakai kasih itu harus dengan cerdik saudara. Nyatakan kasih mesti hati-hati. Tapi Yesus katakan begini, nyatakan kasihmu dengan luar biasa. Jadikan kasih itu menjadi sebuah tempat di mana orang-orang bisa berlindung kepada saudara. Saya ada gambar 1, coba klik. Oh, loh ini, terus. Udah lewat ini. Satu lagi. Mana gambarnya itu? Gambar anjing itu. Haleluya. Lihat saudara, ini gambar kucing ini. Bukan bayi ini. Ini kucing, ini anjing. Biasa anjing sama kucing bertengkar kan? Tapi dalam hal ini kita bisa melihat kucing itu ada di bawah telinganya anjing. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena anjingnya menyatakan kasih. Coba kalau anjingnya enggak menyatakan kasih kepada kucingnya. Kucingnya enggak mau diam di bawah telinganya anjing. Siapa yang mau? Bisa jadi lunch dia. Karena anjing menyediakan kasihnya kepada kucing, maka kucingnya mau. Sama saudara, kalau ICCC menyatakan kasih kepada orang lain, maka orang lain akan ada dekat dengan kita. Kalau teman kantor saudara merasakan saudara mengasihi dia, maka orang kantor itu akan dekat dengan saudara. Dan pada saat orang kantor dekat dengan saudara, maka saudara bisa mengasihi dia, memberikan kebenaran buat dia. Nyatakan kasih Allah saudara. Nyatakan kasih Tuhan. Dan kasih itu gak boleh pura-pura saudara. Gak boleh pura-pura. Apalagi lewat Facebook sekarang. Facebook, I love you. Tapi di Facebook. Di gereja ketemu.
Di Facebook doang gambar hati. Kalau nulis email kan, I love you, gambar hati, ceduk, ceduk, ceduk. Pakai itu kan, apa tuh? Animasi lagi. Padahal kalau di gereja, negor juga kagak. Coba saya tanya, siapa yang udah negor seluruh gereja sekarang? Mungkin pulang-pulang aja. Tegur satu dengan yang lain. Ya nggak bisa semua sih ya, udah keburu pulang. Cuma paling nggak coba tegur, yang belum pernah sudah tegur, datangi dan tegur. Jangan cuma di Facebook, I love you. Wah bagus ya, padahal mah dalam hati enggak. Jangan pura-pura. Satu kali, ini saya ada cerita lagi. Satu kali ada ini. Ada orang di dalam sebuah perjalanan. Dalam perjalanan tiba-tiba ditelepon sama polisi. Dia bilang begini. Bapak namanya Ucok? Iya saya Ucok. Bapak kenal sama namanya Benggol? Oh kenal. Oh Pak segera datang Pak. Kenapa? Benggol mengalami kecelakaan. Benggol mengalami kecelakaan, tapi saya perlu tahu apakah ini benar Benggol atau tidak. Saudara, Bapak perlu mengenali mukanya. Oh iya Pak, waduh saya lagi perjalanan Pak, agak kejauh ini Pak. Tapi Bapak mesti datang supaya kita tahu di mana alamatnya. Waduh begini saja Pak, Bapak punya kamera phone? Punya Pak, Bapak jepret mukanya, lalu upload di Facebook. Lalu upload di Facebook, tolong nama saya di-add. Nanti di-add nama saya bisa lihat wajahnya. Nanti saya balas pakai Facebook Pak, itu Benggol atau bukan. Sekarang ini zamannya udah gak ada ketemu-ketemu. Gak ada, semuanya lewat Facebook. Buku muka. Saya mau tanya, bagaimana saudara mengasihi lewat Facebook? Dengar baik saudara, mengasihi itu skin to skin. Manusia dengan manusia. Ada relationship. Facebook boleh, tapi ketemu juga perlu. Saya coba tanya sama yang lagi pacaran. Nah kan yang muda-muda pada cengar-cengir. Yang lagi pacaran, coba saya sarankan, selama pacaran saudara 30 tahun, 4 tahun pacaran, jangan ketemu, pacaranlah lewat Facebook. Pastikan sudah pingin kan ketemu. Karena itu saudaraku yang kekasih, makanya Tuhan bilang, nyatakan kasihku kepada orang lain. Nyatakan kasihku kepada orang lain. Nomor 1 nyatakan kebenaran, nomor 2 nyatakan kasihnya, nomor 3 nyatakan kuasanya. Yesus ingin kita menyatakan kuasanya dengan apa? Lukas 4, 18, 19 bilang begini. Dibilang begini, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi dengan kata begini, Yesus itu ingin minta kita begini saudara, sampaikan Injil, beritakan pembebasan, celikan orang buta, bebaskan orang tertindas, kabarkan tahun rahmat Tuhan. Jadi ujung-ujungnya pesan terakhir Yesus adalah misi dan kuasa untuk melakukannya. Kalau tadi dengar pesannya Yesus, dikatakan cuma saudara bisa dapat kuasa untuk melakukannya kalau Roh Kudus dicurahkan di atas saudara. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Sebentar lagi kita merayakan hari Pantekosta. Minggu depan. Make sure saudara datang. Pastor Joe akan memberitakan kepada saudara apa yang dimaksud dengan roh yang berbicara. Bagaimana pencurahan Roh Kudus itu. Dan saya sangat saudara mendorong saudara untuk menerima kuasa dari Roh Kudus. Karena sebelum pengutusan tidak bisa terjadi kalau tanpa kuasa. Kalau sudah punya kuasa, kata Yesus bilang begini, tanda-tanda ini akan mengikuti saudara. Saudara doakan orang sakit dalam kehendak Allah, dia sembuh. Saudara minum racun laut, saudara nggak mati. Saudara digigit ular, saudara nggak mati. Ada tanda-tanda mujizat besar. Ada kuasa Allah yang dinyatakan di gereja ini. Tapi cuma satu syaratnya. Kalau kuasa dari tempat tinggi, turun atas saudara. Roh Kudus dicurahkan. Datang minggu depan saudara. Dalam bulan doa ini, kita juga ada doa 40 hari kan, sudah terima mungkin beberapa orang. Sudah terima, sudah terima juga dalam kertas. Doa, minta, doa, agungkan Tuhan, minta. Karena begitu Roh Kudus dicurahkan buat saudara. Saudara punya kuasa.
Dengan kata lain begini saudara. Yang Tuhan mau dalam Matius 6 ayat 33 dia bilang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Berkat mah belakangan. Pesan terakhir Yesus dilakukan gak? Simpel saja pertanyaan saya pagi ini. Berkat itu mengikuti kita. Mujizat itu mengikuti kita. Kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti kita. Yang jadi pertanyaan, pesan terakhirnya Yesus tadi yang kita dengar Rinda bacakan, dibawakan oleh Pak Pos Kanada. Itu kita lakukan gak? Menyatakan kebenarannya, menyatakan kasihnya. Yang terakhir apa? Menyatakan kuasanya. Apakah pengutusan Tuhan ini kita lakukan enggak? Apa yang kita dengar, berkatnya saja dalam gereja atau pengutusan yang lebih penting buat kita? Makin banyak orang kenal Kristus, makin banyak orang melakukan kebenaran. Makin orang banyak melakukan kebenaran, makin kegelapan itu akan lenyap dari dunia ini. Saya ingin menekankan betapa pentingnya Tuhan Yesus. Betapa pentingnya berita ini di dalam dunia ini. Saya tidak bisa sudah menekankan bagaimana lagi, saya nggak tahu caranya. Biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan buat saudara. Yang penting itu bukan berkatnya. Yang penting pesan terakhir Yesus itu. Amanat agung itu yang penting. Misi itu mesti jadi number 1 di gereja. Bukan number 2. Misi itu bukan jadi sebagai kegiatan gereja. Misi itu harusnya menjadi nafasnya sebuah gereja. Dengar baik jemaat ICC. Dengar baik. Pesan terakhir Yesus bukan tentang sebagaimana engkau diberkati. Itu terjadi kalau engkau dalam Kristus. Pesan terakhir Yesus justru berbunyi begini. Pergilah. Jadikan segala bangsa muridku. Ajarkanlah semua apa yang telah kuajarkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan tanda-tanda ini akan menyertai kamu pada saat engkau memberitakan kabar ini kepada orang luar. Bahwa engkau akan menumpangkan tangan di atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Pada saat engkau digigit ular, engkau tidak akan mati. Engkau minum racun maut, engkau tidak akan mati. Dengar pesan terakhir. Dan saya mau bilang begini. Terakhir sebelum kita berdoa. Maafkan waktunya lewat. Tapi saya mau sampaikan hal penting. Misi itu tidak perlu diorganize. Tiap pribadi saudara bisa melakukan misi. Saudara ditempatkan Tuhan di kantor, di sekolah, di pekerjaan, dimanapun kau ada. Itu ladang misi saudara. Tidak perlu tunggu gereja membuat sebuah misi. Pergi. Pergi. Keluar dari 4 dinding gereja. Keluar, pergi. Di tempat kerjamu, di tetangga saudara, dimanapun kau ada, pergi. Dan beritakan kabar baik. Beritakan tahun rahmat sudah datang. Sampaikan kabar gembira buat mereka. Beritakan tahun pelepasan. Dengar pesan Tuhan. Dengar pesan terakhir. Jadi apa kita dengarin? Enggak. Apa kita mendengar pesan Tuhan atau tidak? Pada kalau misalnya ada tukang pos, surga pos, datang ke rumah saudara. Dia pencet bel, ding dong. Lalu dia buka pintu, saudara buka pintu. Saudara lihat seorang malaikat. Dia membawa surat buat saudara. Pos, dari siapa? Dari Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara ambil, saudara buka. Sudah baca. Dan kalimatnya dikatakan berita keselamatan
harus disampaikan kepada seluruh makhluk. Berarti perobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua orang. Kalau saudara dan saya terima itu pada hari ini, what will you do? Waktu saudara balik amplopnya, amplop terbuat dari emas, bercahaya, tulisannya dari tinta perak, kertasnya dari serpihan emas. Dan waktu sudah balik itu, ada tulisan, dari Yesus, your master. Kepada siapa dibuka? Kepada anakku yang sudah kutebus dan diselamatkan, John Halim. Kepada anakku yang sudah ditebus selamatkan, Koroni. Kepada anakku yang sudah ditebus dan diselamatkan, Medi dan Ganter. Kepada anakku yang sudah ditebus dan diselamatkan, Yohanes dan Lia. Kepada anakku yang sudah ditebus dan diselamatkan, Fen dan Leoni. Kepada anakku yang sudah ditebus selamatkan, Dayus. Pertanyaan saya, apakah saudara mau dengar atau tidak? Simple pertanyaannya. Kalau engkau sudah dengar, apakah engkau mau lakukan atau tidak? ICC dengar baik. Seringkali saya katakan, ini saatnya. Jangan tunggu apa yang kita programkan dari gereja. Mulai hari ini, dimanapun tanah yang kau injak, kau pergi dan jadi berkat. Dimanapun kau injak tanahmu, di kantor, di sekolah, di jalanan, dimanapun, beritakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Yang membawakan persembahan saya juga minta maju ke depan. Haleluya. Mungkin sudah pikir, khotbahnya membosankan. Berita firmannya saya sudah dengar. Tapi pada hari ini bukan itu maksudnya. Hari ini adalah begini. Apakah kita melakukannya atau enggak? Apapun yang terjadi dalam gereja ini, jangan fokus dengan keadaan ini. Tapi pandangkan mata kita kepada misi Tuhan. I can do it. Saya nggak akan tanya saudara. Saya nggak akan buat altar call buat saudara. Saya tidak akan tanya saudara mau atau enggak. Karena ini perintah. Ini bukan pilihan. Firman Allah yang bilang itu perintah. Ini bukan pilihan. Pergi. Keluar dari gedung gereja ini. Nyatakan Injil. Bawa orang kepada Kristus yang mengasihi mereka. Bapa, kami tahu pesan terakhir-Mu. Kami mau dengar pesan terakhir-Mu. Kau ceritakan semua Tuhan. Pada saat sebelum kau naik ke surga, kau berikan satu pesan dan perintah terakhir. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala makhluk. Dimanapun kami injak tanah di hadapan kami, disitulah kami mau jadi dampak. Dengan apa yang bisa kami lakukan. Kami tidak menunggu siapa-siapa. Kami mau bergerak Tuhan. Kami mau bergerak. Pribadi lepas pribadi. Kami mau bergerak keluar. Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami lakukan Tuhan? Tunjukkan dan ajarkan buat kami. Gerakan hati kami Tuhan. Bahwa saya sudah tiba sekarang.
Bahwa kami tidak mau Bapa diam saja di dalam gereja. Tapi Kau mau langkahkan kaki kami keluar. Jadi dampak di luar. Termasuk Tuhan saat ini kami memberi persembahan. Biarlah Bapa persembahan yang kami berikan bisa Tuhan menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai semua uang yang kami berikan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Ajar kami memberikan perpuluhan. Ajar kami memberikan persembahan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dibesarkan. Melalui apa yang kami berikan. Kami percaya Tuhan berkat Allah yang besar akan turun atas kami. Dalam berbagai bentuk. Sebagai tanda dan bukti bahwa Engkau empunya segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk semuanya ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan buktikan siapa Engkau. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya minta kau gantar.